Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin an-nabiyil ummi wal habibil mahbub al-ali al-qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, sekaligus kita doakan Bapak Wakil Bupati yang sempat hadir, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus besar Masjid Songko Reca, Bapak Ibu para jamaah Isyah. Belum tentu ada tarawihnya, karena kita ini sedang menunggu apakah masih ada tarawih atau sudah tidak ada nih. Tampaknya perjalanan Ramadan ini seandainya diibaratkan seperti seorang dari Bone ke Makassar. Untuk sementara ini kita tidak tahu apakah kita posisinya sudah di Maros atau sudah di Makassar, Maki. Kalau kita masih di Maros, berarti kamu apa baca? Yemi kulatu niko di Makassar, berarti tidak ada mi besok. Makanya malam ini adalah malam penentuan. Ya, sementara ini di Kementerian Agama masih kita menunggu-nunggu kepastiannya seperti apa. Oleh karena itu, apa yang akan kami sampaikan Bapak Ibu semua, ini bukan ceramah tarwih. Karena jangan sampai ceramah tarwih nadena gagah. Tapi ini ceramah tok. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya hanya mencoba untuk mengintisari saja Bapak Ibu sekalian selama kurang lebih 1 bulan ini apa-apa saja yang sudah kita lakukan. Yang pertama tentu adalah substansinya, kita semua sudah secara bersama-sama melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa itu Bapak Ibu sekalian adalah ibadah yang unik, tidak ada samanya. Beda dengan salat, beda dengan zakat, bahkan beda dengan haji. Di mana keunikannya ibadah puasa? Kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak salat, Allah Subhanahu wa taala itu tidak berzakat, Allah Subhanahu wa taala itu tidak berhaji. Tapi kalau ada orang yang bertanya apakah Allah itu berpuasa, tentu jawabannya iya. La ya'kul wa la yashrabu abada. Allah tidak pernah makan, tidak pernah minum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah juga tidak pernah ngantuk, apalagi tidur. Inilah keunikan puasa. Oleh sebab itu, seorang sahabat datang bertanya kepada Nabi SAW bernama Abu Umamah. Apa kata Abu Umamah kepada Nabi? Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Tunjukkan padaku wahai baginda Nabi satu amalan, satu bentuk ibadah, jikalau itu aku lakukan, kelak Allah akan memasukkan aku ke dalam surganya. Singkat, Nabi mengatakan kepada sahabat ini, alaika bis-shaumi fa inna as-shauma la idla lahu. Kamu harus berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu tidak ada bandingannya. Sesungguhnya puasa itu tidak ada samanya. Dalam bahasa agama, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ternyata Nabi itu menggunakan kata-kata adil, yang berarti tidak ada samanya, tidak ada bandingannya. Apa yang dimaksud dengan adil? Adil itu bahasa Arab, memiliki makna yang sangat dalam sebenarnya. Adil itu di dalam bahasa Arab adalah muatan seekor hewan
Contoh, kita di Bone sering melihat kuda. Kuda itu ketika membawa muatan, maka muatan itulah yang disebut dengan adil. Yang mana yang dimaksud dengan muatan? Yoro teke naro. Dia itu gak ada tomat teke, kecuali bawa karung. Kenapa bisa? Karena kalau cedi bawa karung na teke, titi nyerenge. Kotanya nyerenge titi, punana titi. Yare kasih titi kasiseng. Jadi muatan seekor hewan itu, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri, itulah adil dalam bahasa Arab. Nah, puasa ini Bapak Ibu sekalian mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita dalam hidup dan kehidupan ini senantiasa mampu menciptakan keseimbangan. Jadi kita tidak hanya dituntut untuk seimbang hidup kita itu ketika Ramadan toh, tapi yang paling kita harapkan ma ba'da Ramadan, apa yang kita akan lakukan, yang kita akan kerjakan setelah Ramadan pergi meninggalkan kita. Ini yang menjadi pertanyaan. Makanya Ramadan salah satu nilai-nilai edukasinya adalah bagaimana kita mampu menghidupkan ajaran-ajaran pendidikan-pendidikan Ramadan itu sepanjang tahun, sepanjang waktu. Bukan hanya pada bulan ini saja, tetapi pasca Ramadan pun juga kita harus senantiasa mampu menciptakan keseimbangan itu tadi. Ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alhamdulillah wa syukurulillah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati, bahwa kita di Bone ini punya potensi zakat yang luar biasa. Secara nasional, Bapak Ibu sekalian, kita orang-orang Islam mayoritas itu potensi zakatnya tidak kurang daripada 400 triliun per tahun. Bisa dibayangkan, 400 triliun per tahun. Ini seantero Indonesia. Saya pernah membaca salah satu penelitian khusus di Kabupaten Bone. Seandainya kita semuanya melek zakat, semua kita ini sadar zakat, maka potensi zakat kita di Bone ini tidak kurang 200 M. Coba bayangkan, 200 M itu kalau dialokasikan kemana-kemana, saya kira itu hasilnya akan sangat signifikan dan bisa dimanfaatkan, dinikmati oleh kita semua. Ini potensi yang harus bagaimana supaya bisa tercapai. Dan luar biasa, Ramadan ini tidak hanya mendidik kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang saleh secara spiritual atau ibadah yang sifatnya ibadah ritual, tapi Ramadan ini mendidik kita Bapak Ibu sekalian untuk menjadi manusia-manusia yang saleh secara sosial. Paling tidak di dalam bulan suci Ramadan ini ada satu kewajiban yang kita harus lakukan, yang kita harus laksanakan. Apa itu? Membayar zakat fitrah. Kalau tidak ada zakat mal, zakat fitrah. Kalau tidak ada zakat profesi, zakat fitrah. Karena zakat fitrah hanya bisa dikeluarkan pada bulan Ramadan. Kalau zakat mal, boleh jadi kalau bulan ini belum, nanti bulan depan atau setelahnya lagi. Apa tujuannya zakat fitrah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah? Punya substansi. Yang pertama adalah untuk membersihkan yang bersangkutan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuhratun lis-shaimi minal lagwi war rafathi. Jadi zakat fitrah itu salah satu fungsi utamanya adalah membersihkan orang-orang yang berpuasa dari aktivitas yang tidak manfaat, dari aktivitas yang sia-sia. Itu yang dibersihkan oleh zakat fitrah. Sedangkan yang kedua fungsinya adalah wa tu'matul lil masakin, memberikan semacam bantuan sosial kepada saudara-saudara kita yang prasejahtera, yang membutuhkan. Itulah sebabnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sedekah secara umum di dalam Islam itu merupakan hal yang sangat urgen. Saking urgennya, dulu pada masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang pertama kali yang dibangun oleh Abu Bakar adalah bagaimana supaya masyarakat itu sadar zakat.
Jangan zakatnya hanya dikeluarkan ketika Nabi masih hidup. Tapi ternyata ada gejala bahwa setelah Nabi meninggal, ada sebahagian sahabat tidak mau membayar zakat. Ketika mereka ditanya, kenapa tidak mau membayar zakat? Kata mereka, kami membayar zakat ketika Nabi masih hidup. Lah Nabi sudah pergi, tidak ada lagi di antara kita. Dia sudah meninggalkan kita semua, makanya kami tidak membayar zakat lagi. Apa kata Nabi? Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Zakat itu bukan kewajiban yang sifatnya temporal, tapi itu menjadi kewajiban di dalam agama kapan saja, di mana saja, selama memenuhi klasifikasi yang sudah ditentukan, syarat yang ditentukan, maka mau tidak mau harus membayar. Sampai-sampai hampir Abu Bakar itu memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Kenapa? Karena kalau tidak bayar zakat, itu artinya Bapak Ibu sekalian, seakan-akan kita membedakan antara zakat dengan salat, membedakan antara zakat dengan puasa, membedakan zakat dengan haji, padahal semuanya adalah pilar-pilar Islam, bagian daripada rukun Islam itu sendiri. Jadi kita dibentuk oleh Ramadan ini agar menjadi pribadi-pribadi yang saleh, sekaligus juga menjadi pribadi-pribadi yang saleh secara sosial. Dan inilah sebenarnya yang pernah dibangun oleh Nabi SAW di tengah-tengah para sahabatnya. Para sahabat itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika dia pernah mendengar dari Nabi bahwa orang-orang Islam itu diibaratkan seperti satu bangunan, maka mereka itu berlomba-lomba untuk saling bantu-membantu satu sama lain. Karena Nabi mengatakan, al-muslimun yasuddu ba'duhum ba'da. Orang-orang Islam itu harus saling bantu-membantu satu sama lain. Kenapa? Karena kalbunyanil wahid, kata Nabi. Kita ini diibaratkan di dalam bermasyarakat seperti satu bangunan. Tidak mungkin bangunan itu bisa kokoh kalau tidak saling membantu. Ini masjid ini tidak mungkin bisa megah seperti ini kalau tidak ada tiangnya. Kalau hanya satu tiang, tidak cukup dua, boleh jadi tidak seimbang. Ya, sehingga seperti itulah gambarannya mestinya kita di dalam bermasyarakat, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita saling membantu, bukan saling membantai, tapi saling membantu. Ya, itulah yang dibentuk oleh Nabi di kalangan para sahabat. Sehingga para sahabat itu datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, mulai hari ini saya akan mengimpakkan, mensedekahkan semua yang aku punya, termasuk Abu Bakar. Melu mana nak beri warang parana pengulut Abu Bakar. Apa kata Nabi SAW? Jangan. Coba kita melihat apa yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat. Jangan. Nabi itu selalu mengedukasi dengan selalu ada keseimbangan. Ketika ada sahabat ingin memberikan semua yang dia punya kepada sahabat-sahabat yang lain, Nabi mengatakan, ajak. Maka dan memang ya Rasulullah, kumak beri mana orang paraku. Maka dan ada kumak beri mana ya agami luman riko. Jadi maka dia Nabi tak komelo kumak bere maksimal kamu berikan sepertiga dari harta yang kamu punya. Aja mau bere mana nih? Pak baca saya dia itu mah itu perlu toko, tiga kumun rumah aku capui. Nah inilah keseimbangan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Tidak lama kemudian ada sahabat datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini punya banyak ternak, termasuk kuda. Apakah boleh saya memberikan kuda-kuda saya itu kepada sahabat-sahabat yang membutuhkan? Kata Nabi SAW, silakan. Kuda-kudamu itu kamu berikan, tapi simpan juga sebahagian untuk kamu. Ada lagi yang lain yang mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak punya kuda, saya tidak punya ternak ya Rasulullah, tapi saya ini punya kebun. Bagaimana kalau kebun saya kasih sebahagian untuk saudara-saudara saya, sahabat-sahabat kita? Kata Nabi, silakan dikasih, tapi jangan kamu berikan semua kebunmu itu. Ada sahabat ya peremi, dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini sangat pengen juga seperti sahabat-sahabat yang lain, bisa memberikan sahabat-sahabat yang lain kebutuhannya bisa terpenuhi, tapi mau apa? Aga melu pigau nasengi ay kasi nadiga aga maka. Saya ini tidak punya apa-apa ya Rasulullah, bagaimana ini? Apa kata Nabi SAW? Tasaddaq walau bisyikki tamrah. Bersedekahlah kamu sekalipun hanya sepotong korma.
sepotong, tidak satu biji, cipolo bawang. Kode kamu punai, kong kamu ke rumahmu, cipolo na kode naganda sedi. Itu saking pentingnya namanya sedekah, Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa? Ternyata rahasia sedekah itu banyak sekali. Salah satu rahasia sedekah yang disebutkan oleh Nabi, maka Nabi ta dawau amradakum bis sedekah, buraina setto malasamu dengan bersedekah. Jadi itu pasti dekai Pak Bura sebenarnya terapi. Kuan kata cede-cede malah asa sih, cau ni mandri Pak Bura. Coba-coba ganti obatnya, ganti resepnya. Bagaimana menggantinya? Coba banyak-banyak bersedekah. Karena itu Nabi mengatakan demikian. Banyak bersedekah itu bisa menolak penyakit, bahkan bisa mengobati penyakit. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu di dalam Al-Quran itu direkam, apa yang mereka lakukan itu direkam, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka dipun Allah Ta'ala wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu ya dengan sosialnya yang luar biasa, mereka itu rela berkorban, rela menderita demi untuk kebahagiaan saudara-saudaranya yang lain. Ya, padahal mereka sesungguhnya juga sangat butuh. Tapi sekali lagi Nabi itu mengajari kita boleh berkorban tapi jangan jadi korban. Kita boleh bersedekah tapi aja tanpa campuri apa yang kita punya. Berikan sebahagiannya, simpan sebahagiannya supaya tercipta tadi apa yang disebut dengan tawazun, atau dalam bahasa hadis Nabi disebut tadi dengan keseimbangan. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, di sekadang-kadang penentuannya ada kejelasan. Sudah ada. Alhamdulillah. Lanjut. Alhamdulillah berarti suku itu lupuloh. Mari kita banyak berdoa Bapak Ibu sekalian. Kuncinya di akhir-akhir Ramadan ini, detik-detik Ramadan ini, yang paling dianjurkan, diajarkan oleh para ulama kita adalah banyak berdoa. Paling tidak doa kita itu mudah-mudahan Allah masih berkenan mempertemukan kita dengan Ramadan berikutnya. Pada di sini siapa tahu ini Ramadan terakhir, kita tidak tahu. Oleh karena itu kita banyak berdoa. Semoga Allah masih berkenan memberikan umur, memberikan kesempatan lebih banyak lagi untuk bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya yang insya Allah mudah-mudahan sekali lagi seperti itu yang diijabah oleh Allah dari kita semua. Saya kira inilah Bapak Ibu sekalian yang sempat kami sampaikan. Sekali lagi selamat mengakhiri bulan suci Ramadan ini. Sekali lagi mudah-mudahan pada sehat salama kita pada salama lino makuto parumati ri akhira insyaallah rabbul alamin. Adana Allah wa iyyakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wallahu musta'an wa lahi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.